Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya hormati pengurus Masjid Anas beserta jajarannya, yang saya hormati para jamaah yang sama-sama hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan sholat subuh yang baru saja kita selesai laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapatkan sahabatul udma di yaumul jazakal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz juga pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersama-sama saling mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang mana sebetulnya pada pagi hari ini dijadwalkan siapa Ustadz? Pak Anto ya, kemarin sudah disampaikan, dan qadarullah beliau pada pagi hari ini tidak bisa hadir, dan kemarin saya dikasih tahu insya Allah bersedia besok pagi ya. Ya begitulah rencana Allah ya Pak ya. Tapi walaupun seharusnya yang ngisi pada kajian atau tawassul bil haq pada pagi hari ini Pak Anto, semoga tidak mengurangi rasa khusyuk kita, kesemangatan kita untuk terus menerus secara istiqomah mendalami ilmu, karena hanya dengan itulah kita akan bisa mencapai kesempurnaan ibadah kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kita diperintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di mukadimah di surah ke-51 ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dan kita pahami ayat ini, sebetulnya artinya biasa-biasa saja. Artinya ketika kita dibacakan atau mendengar ayat ini, kita sudah paham bahwa manusia, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Artinya seperti anak-anak yang bikin
mainan dari tanah, kayak waktu kita kecil dulu, lalu dia geletakin begitu saja tanpa ada urusan setelahnya. Ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Ketika Allah menciptakan jin dan manusia, Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan agar manusia itu bisa atau mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kalimat ibadah, mungkin yang ada di benak pikiran kita hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa, hanya berangkat haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Padahal kalau kita melihat definisi atau arti daripada ibadah itu tersendiri, ini hanya artinya luas. Bahkan Allah menyampaikan di salah satu ayatnya yang artinya pergunakanlah apa yang Allah telah berikan, dipergunakan untuk bekal di akhirat kelak. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Pergunakanlah sebaik-baiknya, semestinya apa yang telah Allah berikan, fima ataqallahu darul akhirah, untuk bekal di akhirat kelak. Ini menandakan bahwa arti ibadah itu bukan hanya sholat. Maka yang dinamakan ibadah itu kullu ma yuhibbullahu minal aqwal wal afwal. Ini definisi ibadah. Segala sesuatu, kullu ma yuhibbullahu, segala sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho, yang Allah cinta, baik itu dari ucapan maupun itu dari perbuatan, maka itulah namanya ibadah. Contoh, kita bangun tadi malam tidur, sebelum tidur kita membaca doa. Bismika Allahumma ahya. Itu kalimat bismika itu ucapan atau perbuatan? Ucapan. Allah suka gak dengan ucapan seperti itu, berdoa sebelum tidur? Diperintahkan gak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dicontohkan gak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kalimat itu dibacakan dan kalimat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah ibadah. Satu kalimat yang kita bacakan sebelum tidur itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma yuhibbullah, segala sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho, yang Allah cinta. Atau perbuatan, ketika kita berangkat dari rumah, pagi-pagi bangun tidur, ambil air wudhu, lalu kita berangkat ke masjid dengan tujuan ingin melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Lalu kita melangkahkan kedua kaki, kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita melangkahkan kaki kanan dari rumah kita masing-masing, kira-kira langkah kaki itu Allah suka gak? Allah cinta gak? Allah ridho gak? Ridho Allah. Kenapa? Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim,
dengan kajian, baik itu kajian ilmu fikih, tasawuf, tafsir, dan yang lain-lain, maka ketika satu langkah, satu telapak kaki dari rumah masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, maka disitulah langkah-langkah kita dicatat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perintah. Jadi yang namakan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, saum di bulan Ramadan, atau berangkat kita naik haji ke Baitullah. Luas mana ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ngartikan secara spesifik, hanya sholat, hanya puasa, repot urusannya. Masa kita sholat terus, masa kita puasa terus, gak bisa. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita ucapkan, diniatkan karena Allah, maka di situ akan mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan-perbuatan atau pekerjaan atau ucapan-ucapan yang mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai yang seharusnya menjadikan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak menjadi nilai ibadah. Contoh kecil saja. Kalau minum itu hukumnya gimana, Pak? Makan hukumnya wajib, sunnah, mubah? Hah? Mubah saja. Makan itu enggak wajib, Pak. Minum itu tidak wajib hukumnya. Hukumnya mubah. Hukum yang mubah itu ketika kita lakukan dan niatkan karena Allah, maka di situ akan mendapatkan nilai ibadah. Hukum yang mubah saja kalau diniatkan karena Allah, hanya ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan mendapatkan nilai ibadah. Salat itu adalah ibadah. Tetapi jangan sampai yang seharusnya itu mendapatkan nilai ibadah tetapi tidak mendapatkan nilai ibadah. Salat aja yang kecil, itu dah salat itu yang namakan ibadah mahdoh. Salat ini tidak sembarangan salat seperti yang kemarin disampaikan oleh siapa, Bos? Apa ini dia? Kita kan kemarin ikut kajian. Salat ini adalah salah satu ibadah pokok yang Allah wajibkan kepada segenap muslimin wal muslimah yang baligh dan berakal. Karena tidak semua wajib melaksanakan salat. Di dalam kitab fikih itu ada yang dinamakan syurutul wujubi salat, ada yang dinamakan syurutu sihhati salat, ada yang dinamakan arkanus salat. Semestinya kalau salat itu ingin mendapatkan nilai ibadah, kita paham dulu apa yang dimaksud wujubu salat, apa yang dimaksud wujubu sihhati salat, apa yang dimaksud arkanus salat. Ini beda-beda. Contoh, ketika kita membaca di dalam kitab fikih misalnya syurutu sihhati shalah, syarat sahnya salat. Jadi dalam ibadah itu setiap sahnya salat, setiap misalnya salat, ketika sah salat kita laksanakan syarat dan rukun, maka salatnya sah. Tapi belum tentu diterima ya. Belum tentu diterima. Tetapi bagaimana boro-boro diterima ini
sholatnya saja tidak sah misalnya. Kayak seperti syarat dan rukunnya kita tidak penuhi di dalam sholat. Contoh kemarin di dalam takbiratul ihram saja sudah dipraktekin ya Pak kemarin. Sini. Sebelumnya di antara rukun sholat di situ ada kalimat wa alla ya'takida, dan tidak boleh meyakini atau kita mempunyai keyakinan yang rukun, wala yatakida sunatan, wala yatakida, dan tidak boleh meyakini, mempunyai keyakinan yang rukun di dalam sholat itu diyakinkan di situ sunnah. Misalnya takbiratul ihram ini rukun apa sunnah sih? Misalnya ketika meyakini itu bukan rukun misalnya, atau tidak, kita tidak paham itu apa rukun apa sunnah ya misalnya. Itu berarti kita tidak mampu membedakan mana yang rukun mana yang sunnah. Di situ saja, di salah satu rukun sholat. Atau niat misalnya, niat di dalam sholat itu rukun apa sunnah misalnya. Semuanya ulama yang 4 itu sepakat bahwa niat di dalam sholat itu rukun, tetapi di dalam pelaksanaan yang beda-beda. Betul Pak Ustaz ya? Di dalam pelaksanaan yang beda-beda. Seperti yang dijelaskan di dalam kitab Madahibul Arba'ah. Kalau yang kita pahami di dalam kitab fikih yang standar saja, di dalam kitab Safinatun Najah misalnya, itu niat itu termasuk rukun. Cara pelaksanaannya maka diucapkan ketika kita bertakbiratul ihram. Kita bedakan Pak, yang dinamakan takbiratul ihram itu bukan angkat tangan Pak. Yang dinamakan takbiratul ihram yang menjadikan syarat kedua di dalam sholat itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi muqabalah dari situ, bagaimana kalau kita mengucapkan kalimat takbiratul ihram tapi tidak mengangkat tangan? Apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kita meyakini bahwa mengangkatkan tangan di dalam ketika takbiratul ihram itu adalah rukun, itu tidak apa-apa. Tidak ada masalah di dalam sholat, tidak membatalkan sholatnya, sah sholatnya. Tetapi yang bermasalah ketika tidak menganggap bahwa niat ini bukan bagian daripada rukun sholat. Karena mengangkat tangan ini adalah sunnah hukumnya. Entah ukurannya yang seperti dicontohkan itu lain hal. Ini entah ngangkat tangannya segini atau segini misalnya, itu lain hal. Yang dimaksud rukun sholat yang kedua yaitu takbiratul ihram, itu mengucapkan kalimat takbiratul dari hamzahnya lapan Allah sampai ro-nya lapan akbar. Allahu Akbar. Misalnya Allahu Akbar gini aja tangannya. Dalam ilmu fikih sah-sah saja. Itu hukumnya sunnah. Ini sunnah menurut ilmu fikih, kita bedakan ya. Sunnah menurut ilmu fikih dan sunnah menurut hadis. Kalau di dalam ilmu fikih, sunnah itu ma yusamu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ini definisi sunnah menurut ilmu fikih. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini standar definisi ilmu sunnah menurut ilmu fikih.
Tetapi kalau kita hubungkan sunnah menurut hadis yang tadi misalnya, yang seharusnya mengangkat tangan seperti yang kemarin dicontohkan segini, ini berarti tidak sesuai sunnah itu. Atau di dalam berdiri dalam sholat misalnya tidak sesuai yang sebagaimana yang dibacakan kemarin di hadis itu, berarti tidak sesuai sunnah itu. Gimana sholatnya menurut ilmu fikih? Sah? Ya sah sholatnya. Itu saja Pak. Jadi kembali lagi ke pokok. Jadi sholat ini adalah ibadah. Jangan sampai yang seharusnya mendapatkan nilai ibadah, bahkan itu suatu kewajiban, tetapi tidak mendapatkan nilai ibadah gara-gara rukun dan syarat di dalam ibadah tersebut tidak terpenuhi. Contoh niat tadi. Niat itu sepakat para ulama bahwa itu bagian daripada rukun sholat. Maka ketika ditinggalkan itu niat, maka tidak sah sholatnya. Di dalam pelaksanaannya di mana? Ya disitulah para ulama berselisih. Kalau pendapat Imam Syafi'iyah bahwa niat itu muqtaronan bi fi'lihi. Ketika kita mau sholat, maka kita meniatkan sholat itu ketika takbiratul ihram. Ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka disitulah di dalam hati. Kalau sholat subuh, niat saya sholat subuh 2 rakaat dengan menghadap ke kiblat, misalnya fardu karena Allah Ta'ala misalnya, itu di dalam hati. Kan dalam ilmu fikih wa talafudu bisunatin biniyatin sunnah. Mengucapkan niat ketika kita mau sholat itu hukumnya sunnah di dalam ilmu fikih. Jadi yang dikenakan niat itu bukan usolinya, bukan. Usoli fardu sholat subuh itu belum niat. Yang dinamakan niat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, A-nya lapan akbar sebelum ro-nya lapan A-nya lapan Allah sebelum ro-nya lapan akbar, disitulah di dalam situlah niat di dalam hati. Seharusnya dari A sampai ro itu terbayang niat, tapi disesuaikan dengan kadar kemampuan. Kadang-kadang pas tengah-tengahnya Allah, maka disitulah ada kesunahan dipanjangin baca takbiratul ihramnya. Kalau misalnya Allahu Akbar, itu menurut kadar pemahaman Imam Syafi'iyah itu untuk meniatkan niatnya itu kurang cukup. Maka ada yang panjang Allahu Akbar, berarti itu dia sedang meniatkan dalam hatinya. Nah ini, jadi kembali ke ayat yang tadi, manusia dan jin diciptakan, tidaklah Allah ciptakan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengartikan ibadah ini, kita harus memahami lebih luas. Jangan diartikan ibadah ini hanya sebatas ritual ibadah yang biasa kita laksanakan. Tetapi makna ibadah di sini mencakup seluruh aktivitas yang kita ucapkan, aktivitas yang kita lakukan. Allah menginginkan itu semua menjadikan nilai ibadah. Maka oleh karena itu, jangan lupa ketika kita mengucapkan sesuatu, ucapkanlah kalimat-kalimat yang Allah suka dengan kalimat itu. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu yang Allah suka, yang Allah ridho, yang Allah senang dengan perbuatan itu. Kenapa? Agar apa yang kita ucapkan, agar yang kita lakukan itu mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan
karunia Allah yang telah berikan ini jangan kita sia-siakan. Karena dunia ini bagi kita semua sebagai umat muslim adalah salah satu ujian. Adunya majratul, adunya sejenul mukminin wajanatul kafirin. Dunia ini kata Rasul adalah bagian daripada penjara. Adina penjara itu artinya tempat menerpa untuk dijadikan pelajaran. Kelak nanti di akhirat inilah hasil daripada kita jerih payah di dunia ini untuk bercocok tanam di dunia ini. Kita dikasih umur misalnya paling banter misalnya 83 tahun. Itu apa? Sesuai usia Rasul misalnya. Nah, usia yang 66 tahun inilah kata Allah, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai usia yang 63 tahun ini tidak cukup untuk bekal kelak nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan gambaran, wabtagi bima atakallahu darul akhirah. Pergunakanlah apa yang telah Allah berikan. Apa itu? Kan banyak yang Allah berikan. Kalau dihitung misalnya rezeki secara materi, Allah berikan karunia kekayaan yang melimpah. Atau misalnya yang kita artikan rezeki itu misalnya kesehatan, kekuasaan, misalnya kedudukan, itu semua rezeki. Pergunakanlah itu untuk mendapatkan nilai ibadah atau digunakan di jalan yang Allah cintai, yang Allah suka, yang Allah ridho, untuk bekal kelak kita ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mungkin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sedikit mengupas daripada surah yang ke-51 tadi, ayat yang ke-56. Jadi bahwa untuk kesimpulan daripada ayat ini, Allah memberikan pemberitahuan atau semacam peringatan kepada kita semua bahwa jangan kita terlena dengan umur yang telah Allah berikan atau apa yang telah Allah berikan ini sehingga kita mendapatkan penyesalan kelak nanti. Maka pergunakanlah semua yang Allah berikan untuk dijadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu melalui ucapan ataupun perbuatan. Apapun itu, maka niatkanlah semuanya hanya untuk mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekedar perkenalan dari saya secara pribadi Pak Ustadz, karena baru di sini untuk memberanikan diri atau namanya berdiskusi atau kita sharing bersama-sama jamaah di Masjid Anas ini. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Itu murni dari kebodohan saya pribadi. Barangkali ada benarnya daripada apa yang saya sampaikan tadi. Semoga mendapatkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Barangkali yang harus ada didiskusikan, silakan. Kalau saya bisa jawab, kalau nggak bisa ya saya minta guru yang di samping yang bisa menjelaskan. Barangkali silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Ini Ustaz dalam surah
lihat memang satu ini tadi dibahas. Pertama, khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah padaku. Ini niat dan tujuan Allah yang menciptakan kita. Tapi pada perjalanannya setelah Adam diciptakan, Adam dan Hawa kemudian setelah diturunkan ke bumi keturunannya, dan perjalanannya manusia itu akhirnya ya begitu diciptakan untuk beribadah, tapi pertempuran antara manusia untuk antara hak dan batil itu sepanjang perjalanan dunia ini, alam semesta ini ya tetap dilakukan ini. Karena pada dasarnya juga jin itu adalah awalnya dia belum termasuk golongan malaikat kan yang taat pada Allah. Hanya karena merasa dia apapun merasa lebih mulia menurut dia ya, karena unsur penciptaannya dia merasa sekali. Tapi sementara Adam dari tanah dia nggak mau gitu, sehingga ya jin tadi akhirnya terpecah juga dengan golongan malaikat tadi. Jadi golongan iblis gitu yang membangkang ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Nah, ini gimana Ustaz? Untuk agar kita ini tetap berusaha taat lah sesuai dengan niat dan tujuan Allah, supaya tetap ikhlas beribadah, rasa senang untuk melawan golongan jin yang tadi awalnya diciptakan untuk beribadah juga ternyata membelot gitu. Ini kan pertempuran antara hak dan batil, antara yang ini kan selalu selama perjalanan alam semesta ini sebelum kiamat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak. Jadi begini Pak. Kalau kita tahu asbabun nuzul, sebab turun ayat yang tadi, maka ini ada korelasi Pak Ustadz ya, sama ayat di surah Al-Baqarah. Ketika Allah berbunyi atau menyampaikan kepada malaikat, Bismillahirrahmanirrahim, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini sering dibaca sama Pak Ustadz ayat ini. Maka di ayat ini Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia ini dijadikan khalifah. Maka bukan semisil protes, tidak mungkin malaikat protes kepada Allah ya, karena akal sami'na wa ata'na. Ini sebatas Allah, para malaikat menanyakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di sini udah malaikat udah mengetahui, udah bisa punya firasat atau semisil firasat. Wah, ini Allah akan menciptakan manusia ini sebagai khalifah. Maka malaikat menanyakan, apakah ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, ketika turun ayat ini, maka ada korelasi dengan ayat yang tadi Pak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Kenapa Allah turun jadikan manusia sebagai khalifah? Bukankah manusia ini ataj'alu ma yufsidu fi, akan nanti kelak dia akan menjadikan atau membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfiku dima, dan akan saling mentumpahkan darahnya. Iya, maka terjadilah dialog dengan panjang Quran ayat itu Pak ya. Maka ketika itulah maka barulah para malaikat mengerti, memahami apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah. Ya. Karena manusia ini kenapa Allah wajibkan untuk beribadah?
Karena manusia ini adalah Allah berikan satu anugerah, akal dan keinginan. Ini yang tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya. Hanya Allah berikan kepada manusia dan jin. Maka disitulah Allah memberikan satu kewajiban, beban ibadah. Karena manusia ini diberikan akal. Apa itu akal? Akal itu adalah nurun latifun ruhaniun alladzi yudrikul bil insan al-uluma daruriyah wa nadoriyah. Akal ini adalah salah satu cahaya yang bisa menembus, nurun yang tidak kelihatan, latifun ruhaniun nurun latifun alladzi yudrikul bil al-uluma, yang bisa membedakan mana yang susah, mana yang gampang, mana yang benar, ya mana yang salah, misal mana yang bagus dan mana yang jelek. Itulah manusia. Maka Allah berikan beban. Maka karena diberikan akal itulah, maka Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan satu perintah kepada manusia untuk beribadah. Toh nanti melaksanakan apa tidak itu kan terserah manusia tersendiri. Maka di ayat yang lain Allah berikan gambaran fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diberikan pilihan, terserah kalau kata Allah ya karep dewe aja lah gitu kan, mau beribadah mau enggak, ya kalau ibadah ya ini, kalau enggak ya ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi bagi orang yang menggunakan akalnya sebaik-baiknya, itulah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Bagi orang yang tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, itulah orang yang akan celaka baik di akhirat, di dunia maupun akhirat kelak. Itu aja pilihannya. Tetapi kan Allah menganjurkan pasta'in, kita tuh harus billah, meminta perlindungan kepada Allah atas apa? Godaan-godaan setan. Karena tidak mungkin manusia akan mendapatkan sesuatu tanpa ujian dan cobaan. Orang sekolah aja mau dapat S1 ujiannya luar biasa. S1 dan S2 kan beda. Ya Pak, ujiannya lain. S1 segini, caranya seperti ini, S2 ini misalnya. Apalagi jadi profesor misalnya, lain lagi. Ujiannya beda. Ingin mendapatkan titel itulah tidak semudah atau segampang itu. Banyak hal-hal yang harus dilalui. Manusia juga sama. Ketika Allah menawarkan kepada manusia, apakah mau Allah berikan nikmat, misalnya jannah, surganya Allah. Nah ini jalannya. Ya kalau nggak mau ya monggo terserah. Misalnya, ada pilihan. Tempat kembali kita manusia itu ada dua pilihan, antara neraka dan surga. Untuk mendapatkan neraka dan surga inilah manusia diberikan akal. Maka banyak di ayat Al-Quran itu ada kalimat afala ta'qilun atau kalimat ya ulul albab misalnya. Ada juga apalah ya tadabbarun misalnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan, apalah kalian tidak punya akal, apalah kalian tidak berpikir misalnya. Ini adalah untuk mengetes diri kita sebagai manusia, apakah akal kita ini, nikmat yang Allah berikan ini dipergunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi kalau pertanyaan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan atau bisa beristiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga tidak bisa menjustifikasi orang. Mungkin tadi orang tidak pernah beribadah sama sekali. Dengan perjalanan waktu tiba-tiba berubah. Allah berikan hidayah, dia jadi rajin sholat, rajin berjamaahnya. Tidak pernah dia melaksanakan.
Ada juga orang misalnya yang tadinya rajin sholat tiba-tiba malas sholatnya. Nah, itulah, dan itu fakta di lapangan memang seperti itu, Pak. Jadi istilahnya untuk kita mendapatkan agar kita bisa beristiqomah, maka kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas godaan-godaan setan. Maka Allah selalu kita anjurkan, selalu kita beristighfar, selalu kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu, Pak Ju. Gimana, Pak? Sudah selesai semuanya, Pak? Ada yang didiskusikan lagi, Pak? Barangkali. Baik. Saya suka mungkin jamaah ada yang cuma takbir Allah Akbar. Nah, itulah, Pak, cara bertakbiratul ihramnya. Itulah yang dinamakan khilafiyah, ya, perbedaan. Itu tergantung dikembalikan ke dirinya masing-masing. Berarti kalau ukuran saya terutama yang biasa melaksanakan takbiratul ihram sesuai yang saya pahami, jadi tidak bisa. Kalau saya pribadi tidak bisa Allahu Akbar, karena saya punya keyakinan dan saya mempraktekkan keyakinan itu. Cara niat itu adalah dibarengin dengan kalimat takbiratul ihram. Jadi ketika mengucapkan A nyalapan Allah sampai nanti Ro nyalapan Akbar, disitulah niat kita masukin di dalam hati. Kalau cuma Allahu Akbar dengan secepat-cepatnya, itu mungkin menggunakan dalil dari imam yang lain. Kalau nggak salah itu mendapat Imam Hanafi dalam Kitab Madahibul Arba'ah dijelaskan bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat, maka sudah cukup dari rumah saja udah niat. Misalnya kita mau sholat subuh, jadi ketika kita berangkat dari rumah mau ke masjid, jadi di sini itu di masjid itu tidak harus meniatkan lagi mau sholat, karena berangkat dari rumah udah mau sholat subuh. Tetapi jangan sampai pemahaman seperti ini hanya dipahami sampai di situ saja. Di situ itu ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Di antaranya, dia itu harus berwudu dari rumah. Yang kedua, dia itu tidak boleh mengucapkan ucapan kalimat-kalimat yang keluar dari sholat, dari ucapan sholat. Kalau misalnya berangkat dari rumah, lalu dia ngobrol, itu udah gak ada niatan menurut Imam Hanafi juga. Tetap di masjid itu harus meniatkan lagi. Yang punya pemahaman bahwa niat itu cukup misalnya ketika berangkat dari rumah misalnya. Kalau saya secara pribadi emang gak bisa seperti itu, karena tidak mampu untuk melaksanakan apa yang dipatwakan oleh Imam Hanafi itu. Tidak boleh misalnya makan udah wudu dari rumah, mau sholat maghrib di jalan, perjalanan ngobrol makan, itu udah batal niatnya menurut Imam Hanafi. Tetap di masjid itu harus meniatkan lagi. Itu yang salah satu saya baca di dalam kitab Madahibul Arba'ah. Jadi ada salah satu imam yang membolehkan niat itu dari rumah tidak dengan dibarengin dengan takbiratul ihram. Itu kalau kita madhab Syafi'iyah itu niat itu muktaronan dipilih, bahwa niat itu dibarengi dengan apa yang kita niatkan mau kerjakan. Misalnya kita sholat, maka disitulah niat kita niatkan untuk melaksanakan sholat. Kalau berangkat dari rumah mau sholat itu belum sholat, namanya baru azam. Meniatkan untuk sholat baru berangkat. Yang dinamakan sholat menurut pemahaman di dalam Safinatun Najah itu ketika kita mengucapkan A-nya lapan Allah sampai pada itu mulai kita sholat. Karena sholat itu awalu mubtadahatun bi takbir wa mubtadahatun bi taslim. Yang dinamakan sholat itu yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan kalimat salam. Kalau dari rumah belum mengucapkan kalimat Allahu Akbar, berarti belum sholat. Yang dinamakan sholat itu yaitu awalul mubtadahatu bi takbir wa muhtatamatun bi taslim.
Jadi ketika kita mengucapkan A-nya lafaz Allah sampai ro-nya lafaz akbar, itulah kita mulai sholat. Sampai nanti selesai mengucapkan mim-nya lafaz salam. Salam yang pertama ya. Salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah. Itu menambahkan Pak ya. Itu Pak kira-kira. Jadi itu dikembalikan ke pemahaman masing. Kalau memang dia meyakini seperti itu niatnya misalnya, berarti dia punya keyakinan atau pemahaman bahwa niat cukup dari rumah. Ketika di sini Allahu Akbar, berarti itu tidak ada niat atas niat. Bahkan kalau saya pribadi, karena kalau kita mau mempraktekkan, terutama yang ada di dalam kitab I'anatul Thalibin, wah itu sulit Pak. Bahkan dari mulai rukun yang membatalkan itu, kalau bisa itu dibayangkan dalam sholat itu, kebayang itu dalam pikiran. Ketika kita mengucapkan kalimat Allah, paling tidak kita bisa membayangkan mau sholat zuhur 4 rakaat wajib misalnya dengan berjamaah atau bermakmum, misalnya bermakmum atau jadi imam, itu aja kita istilahnya diniatkan di dalam ketika takbiratul ihram itu udah alhamdulillah, udah. Kadang-kadang los Allahu Akbar, niatnya tidak ada. Sementara ibadah itu butuh niat. Dan cara mempraktekkan niat kalau yang kita pahami dalam kitab ilmu fikih yang paling kecil aja itu adalah muktaronan pilih. Jadi nggak ada masalah sebetulnya kalau memang dia punya pemahaman seperti itu. Dan kita juga tidak bisa melarang-larang misalnya. Yang penting dia sesuai dengan apa yang dia pahami, nanti pertanggungjawaban kan masing-masing. Gitu. Oh nggak boleh gitu, nggak bisa juga, namanya fikih kan khilafiyah, perbedaan gitu. Yang penting untuk ibadah kita tidak boleh mengoreksi ibadah yang orang lain. Ibadah kita yang kita praktekkan seperti ini atas dasar pemahaman ini. Misalnya kalau urusan yang di samping kita ya mungkin lain halnya gitu kan, walaupun satu masjid satu kan beda-beda pemahamannya gitu ya. Itu jangan dijadikan permasalahan gitu Pak. Insya Allah ya Pak. Jadi gitu Pak, barangkali ada lagi Pak. Cukup? Mungkin udah siang juga Pak. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.